Mari Bapak Ibu dan Saudaraku dikasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama belajar bagian firman Tuhan. Mari kita membuka dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita membuka Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Mari kita bersama-sama lebih dahulu membacanya dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sekian jauh dulu pembacaan firman Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan Saudaraku dikasih dalam Tuhan. Dalam tahun ini, dalam setengah tahun ini, kita diperhadapkan dengan 3 fase pengalaman hidup kita. Kita diperhadapkan dengan 3 fase atau 3 pengalaman hidup. Di awal tahun kita diperhadapkan dengan fase hidup normal, situasi normal. Lalu memasuki bulan Maret kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak biasa, atau boleh dikatakan era new normal. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, dan sekarang ini kita memasuki fase yang ketiga, yaitu yang disebut new normal. Bapak Ibu dan Saudaraku dikasih dalam Tuhan, kita melihat demikian juga pengalaman yang dialami oleh murid-murid Kristus sejak mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ada 3 fase juga yang mereka alami. Fase apa saja yang mereka alami dan lewati dalam pengalaman iman mereka. Jemaat Tuhan dikasih dalam Tuhan. Fase yang pertama yaitu sejak mereka percaya Yesus, yaitu mereka diperhadapkan dengan hidup yang normal. Mereka boleh melakukan segala sesuatunya dengan cara yang normal, dan bahkan mereka dapat mengikuti Yesus melayani kemanapun Yesus berada, kemanapun Yesus pergi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sehingga selama Yesus ada di muka bumi ini, ada begitu banyak orang-orang yang menjadi percaya dan menjadi yakin bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Yesuslah Mesias yang dijanjikan. Namun Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, murid Yesus tidak hanya dibatasi oleh fase yang pertama, yaitu fase normal. Mereka bisa melakukan, meneruskan, menikmati hidup yang normal, dan bahkan bisa menyaksikan ada begitu banyak pekerjaan Tuhan, mujizat yang Tuhan lakukan dalam hidup mereka. Namun fase yang kedua yang dialami oleh murid Kristus, yaitu mereka juga diperhadapkan dengan fase era new normal, yaitu ketika Yesus mulai mengalami penderitaan. Ketika Yesus mempersiapkan diri mati di atas kayu salib, sampai kepada Yesus dibangkitkan, dan sampai kepada Yesus naik ke surga. Murid Yesus diperhadapkan dengan fase era new normal, di mana Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, murid-murid tidak pernah terbayangkan pengalaman yang harus mereka alami. Mereka tidak terbayangkan, sekalipun Yesus berkali-kali memberitahukan kepada mereka bahwa ketika pada saatnya nanti, bahwa Yesus yang adalah Mesias akan menderita, akan disiksa, akan mati di atas kayu salib. Namun ketika murid diperhadapkan hal yang demikian, mereka banyak yang tidak siap. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, murid mengalami pengalaman fase yang kedua, yaitu sampai Yesus sudah bangkit, dan 40 hari sebelum Yesus naik ke surga, mereka tetap mengalami fase era new normal. Sekalipun Yesus berkali-kali menampakkan diri kepada mereka, namun dari respon yang kita lihat,
bahwa murid-murid selama 40 hari Yesus masih ada di muka bumi setelah kebangkitannya. Banyak juga yang masih belum sungguh-sungguh bisa menerima kenyataan yang mereka alami. Bahkan ada yang belum yakin sepenuhnya seperti Thomas. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah menunjukkan apa yang pernah ia katakan, bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bahkan ada murid di era new normal mengambil jalan yang salah, yaitu Yudas Iskariot. Bapak, Ibu, dan saudaraku dikasihi Tuhan, pengalaman ini tidak terlalu lama dialami oleh murid Yesus. Lalu pengalaman yang ketiga dialami oleh murid Yesus. Mereka diperhadapkan dengan fase, yaitu new normal. Yaitu Bapak, Ibu, dan saudaraku dikasihi Tuhan, sejak Yesus naik ke surga, mereka tidak pernah bisa lagi melihat Yesus secara fisik. Mereka tidak bisa lagi bersama Yesus seperti Yesus belum mati di atas kayu salib. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, merupakan suatu situasi yang baru bagi mereka. Karena Yesus disaksikan oleh begitu banyak orang, ia naik ke surga. Dan pada hari yang ke-10 setelah ia naik ke surga, atau hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus, yaitu Yesus sebagaimana yang ia ucapkan ketika ia naik ke surga, yaitu akan mengutus rohnya, yaitu yang disebut Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tepatnya yaitu pada minggu yang lalu. Namun tidak salah, hari ini juga kita akan menghayati kembali, yaitu pribadi Allah yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, murid-murid Yesus diperhadapkan dengan situasi yang berbeda. Bagi murid-murid Yesus, itu sesuatu yang sulit mereka pahami, sulit mereka terima. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tetapi ketika Roh Kudus Tuhan turun, apa yang terjadi di tengah murid Tuhan? Apa yang terjadi di tengah banyak orang, di mana pada waktu itu berkumpul ada begitu banyak orang Yahudi di satu kota yang disebut Yerusalem. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada hari itu tercurahlah Roh Kudus Tuhan menaungi orang-orang yang ada pada saat itu, sehingga terjadilah begitu banyak orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Hari ini merupakan suatu perdebatan banyak gereja Tuhan, banyak denominasi gereja Tuhan. Ada yang terlalu berlebihan menekankan makna dari Roh Kudus apabila seseorang mampu berbahasa roh. Namun ada juga yang terlalu menekankan, ya, tidak menekankan bahwa Roh Kudus tidak selalu harus diukur dengan berbahasa roh. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tentu kita sebagai gereja Tuhan, gereja Injili, kita tidak terlalu berat ke kanan atau ke kiri. Jikapun Tuhan izinkan ada orang tertentu bisa berbahasa roh, kita tidak membantahnya. Jikapun seseorang tidak bisa berbahasa roh, kita juga tidak menghinanya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ini adalah pekerjaan Tuhan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita melihat dalam perjalanan iman murid-murid Tuhan, ketika Roh Kudus sudah turun di atas murid-murid Tuhan pada waktu itu, mereka diperhadapkan dengan new normal. Apa yang mereka alami dalam perjalanan hari lepas hari mereka, yaitu kita melihat mereka diperbaharui oleh Roh Kudus Tuhan. Itulah hari ini saya memberikan tema Roh Kudus yang memperbaharui. Bapak, Ibu, dan saudaraku dikasih dalam Tuhan, seperti apa perubahan hidup orang percaya yang diperbaharui Roh Kudus? Seperti apa kehidupan orang percaya yang diperbaharui oleh Roh Kudus? Yang pertama adalah memiliki keberanian memberitakan Injil Tuhan, atau memiliki keberanian memberitakan Injil Tuhan atau kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya membaca buat kita ayat yang ke-14, tetap dalam pasal yang kedua. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu.
Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini benar." Bapak, Ibu, dan saudaraku di kasih Tuhan, lengkapnya sampai ayat-ayat berikutnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku di kasih dalam Tuhan, Petrus siapa dia? Petrus adalah salah seorang murid Yesus. Bahkan namanya selalu disebut seputar Petrus, Yakobus dan Yohanes, atau Yohanes, Yakobus dan Petrus, atau Yakobus, Petrus dan Yohanes. Selalu nama dia ada di peringkat atas. Ini menunjukkan bahwa Petrus orang terpenting dalam jajaran murid Yesus. Namun kita melihat siapa Petrus dalam perjalanan imannya. Ketika diperhadapkan dengan situasi yang tidak biasa, yaitu era new normal ketika Yesus disiksa dan mati di atas kayu salib. Ketika orang banyak bertanya, apakah Petrus atau apakah kamu ini adalah salah seorang pengikut orang ini? Tetapi Petrus menyangkal. Petrus takut berterus terang kalau dia adalah pengikut Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, namun ketika memasuki new normal, yaitu ketika Roh Kudus memperbaharui hidupnya, apa yang terjadi? Petrus maupun orang-orang percaya pada waktu itu, mereka dengan berani memberitakan kebenaran kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Tidak ada istilah takut, tidak ada istilah ragu, tidak ada istilah takut dengan berbagai ancaman. Karena Roh Kudus sudah memperbaharui hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku di kasih Tuhan, sekalipun walaupun Petrus sudah diperbaharui Roh Kudus Tuhan, orang-orang percaya diperbaharui oleh Roh Kudus Tuhan yang ada pada waktu itu. Namun Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika Petrus berkhotbah dikatakan ada dua reaksi yang terjadi. Reaksi yang pertama adalah reaksi negatif, reaksi yang menolak. Apa dikatakan dalam ayat 13 di sana dikatakan, tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Dipikir oleh sekelompok orang yang pada saat itu juga berada di satu tempat di Yerusalem ketika Roh Kudus itu turun. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada orang yang tidak menerima khotbah Petrus. Ada orang yang belum bisa menerima apa yang disampaikan oleh Petrus dan rasul-rasul yang lainnya. Dipikir mereka ketika Petrus berbicara dalam bahasa roh, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mereka pikir Petrus dan teman-teman lain dan orang-orang yang ada saat itu yang sedang dipenuhi Roh Kudus, dipikir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Padahal Roh Kudus sedang bekerja dalam hidup mereka. Namun Bapak, Ibu, saudara sekalian, firman Tuhan tidak ditolak oleh semua orang. Tetapi sekelompok orang juga menerima dengan positif. Mereka memiliki reaksi yang positif tentang khotbah Petrus. Seperti apa respon mereka? Dalam ayat yang ke-37 di sana dikatakan, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, respon atau reaksi positif yang orang banyak yang mendengar khotbah Petrus pada waktu itu. Mereka bertanya, apakah yang harus kami perbuat? Hati mereka seperti ditusuk untuk meresponi kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak sanggup menunda untuk melakukan apa yang harus mereka lakukan ketika mereka mendengar khotbah yang disampaikan oleh Petrus. Tentu Bapak, Ibu, saudara sekalian, khotbah yang disampaikan Petrus dan rasul-rasul yang lain, tentu khotbah mereka bukan kesaksian, kami menerima kepenuhan Roh Kudus, kami diberikan oleh Tuhan kelebihan dan sebagainya.
Tetapi yang mereka beritakan adalah bahwa Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit, Yesus sudah naik ke surga, dan Roh Kudus Tuhan ada bersama dengan kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku dikasihi Tuhan, apa jawaban Petrus? Yaitu Petrus meminta kepada mereka untuk bertobat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bertobatlah, kata Petrus. Di ayat yang ke-38. Petrus memerintahkan mereka supaya mereka bertobat. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada perintah. Ada perintah yang dilakukan oleh Petrus supaya orang yang mendengarkan khotbahnya pada waktu itu supaya bertobat tanpa menunda. Tanpa menunda. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dengan mereka bertobat, orang-orang yang meresponi khotbah Petrus pada waktu itu memberi diri diselamatkan, dan mereka akhirnya memberi diri mereka dibaptis. Sekali lagi saya ulangi ayat yang ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima kuasa Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sehingga apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika ada begitu banyak orang yang meresponi, memiliki reaksi atau respon positif terhadap khotbah Petrus, sehingga kurang lebih 3.000 orang menyerahkan diri percaya dan dibaptis dalam Yesus. Bapak, Ibu, dan saudaraku dikasih dalam Tuhan, Petrus dalam khotbahnya bersama rasul-rasul yang lain, mereka diberikan oleh Tuhan keberanian, diberikan oleh Tuhan semangat yang luar biasa. Tanpa takut apapun resiko yang harus mereka hadapi. Orang yang sudah diperbaharui oleh Tuhan, seluruh hidupnya dia rindu untuk menyaksikan kasih Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan kehendak Tuhan yang pernah ia alami dalam seluruh aspek kehidupannya. Namun Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, banyak orang Kristen juga senang bersaksi, tetapi sering kesaksian yang dilakukan bukan kesaksian tentang Tuhan sebagai Tuhan yang sudah mati, bangkit, dan Tuhan yang sudah naik ke surga, dan Tuhan yang sudah mengutus Roh-Nya, yaitu Roh Kudus-Nya bersama kita di dalam dunia yang fana ini. Namun seringkali kesaksiannya adalah tentang berkat Tuhan yang ia alami, tentang pekerjaan yang berhasil, tentang kesehatan yang baik, dan sebagainya. Tidak salah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Namun kesaksian yang tertinggi adalah ketika kita menyampaikan kebenaran. Kesaksian tentang Yesus yang sudah mati, bangkit, naik ke surga, Yesus yang adalah Allah Tritunggal, Yesus yang adalah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita sebagai anak Tuhan. Tuhan juga mau pakai kita menjadi perpanjangan hati Tuhan, sebagaimana murid-murid Tuhan, sebagaimana orang percaya zaman dahulu, supaya kita juga menjadi perpanjangan hati Tuhan, memberitakan kebenaran, apapun resiko yang kita alami. Mari kita tetap menjadi saksi Tuhan. Kita tetap memberitakan Injil Tuhan dimanapun kita berada. Dan kita bersyukur Bapak, Ibu, sekalian, pekerjaan Roh Kudus yang sudah Tuhan nyatakan. Kalau zaman Yesus masih ada di muka bumi ini dulu, murid-murid Yesus dibatasi oleh waktu dan tempat. Di mana Yesus memberitakan Injilnya, disitulah mereka bersama Yesus. Namun ketika Roh Kudus yang bersama dengan mereka dan bersama kita sampai saat ini, maka pemberitaan Injil tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Tetapi berita Injil tersebar di berbagai tempat. Dan hari ini kita mau ngalaminya.
Melalui hal ini Tuhan izinkan terjadi. Melalui COVID-19 ini Tuhan izinkan terjadi. Berita Injil Tuhan disebarkan, disebarluaskan di berbagai tempat. Ada banyak gereja-gereja Tuhan yang menggunakan fasilitasnya untuk mengadakan ibadah online. Sehingga seluruh pelosok dunia bisa mendengar berita Injil Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dikasihi Tuhan, kita melihat yang kedua. Seperti apa orang yang sudah diperbaharui oleh Roh Kudus Tuhan. Yaitu yang kedua adalah memiliki kerinduan atau tekad yang besar untuk bertumbuh dalam Tuhan. Apa yang dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 40, ayat 41, 42. Di sana dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, orang-orang yang sudah diperbaharui oleh Roh Kudus, maka timbul dalam hatinya kerinduan yang besar untuk bertumbuh melalui pembinaan iman Kristen. Apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus di sini? Kita melihat bahwa dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Pengajaran rasul-rasul ditempatkan pada urutan pertama. Ini menunjukkan bahwa firman Tuhan menempati urutan pertama dalam segala pertemuan ibadah orang Kristen. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mereka bukan hanya semangat 1-2 bulan, 1-2 hari, 1-2 tahun, tetapi semangat yang terus menerus dikatakan. Semangat yang terus menerus. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun menyelidiki firman Tuhan atau Taurat Tuhan pada waktu itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, perlukah, pentingkah orang Kristen belajar firman Tuhan? Sangat penting jawabannya. Perlukah, pentingkah orang Kristen belajar dan membaca firman Tuhan? Berurutan dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak juga harus berurutan, tapi boleh juga, tidak dilarang. Mana porsi yang enak kita membacanya. Perlukah orang Kristen membaca, mempelajari firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu? Jawabannya sangat penting. Karena semua bagian firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu yang sudah dikanonkan oleh bapak-bapak gereja kita, semua adalah penting dan semua harus dipelajari dan dibaca. Walaupun ada yang senang cara berurutan dari Kejadian sampai Wahyu, ada juga per kitab, ada juga per momen atau per tokoh dalam Alkitab, di mana kita enak cara mendapatkan berkat, memahami kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mereka juga bertekun di dalam doa. Orang-orang percaya pada waktu itu juga mereka bertekun di dalam doa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tentu doa yang dilakukan oleh mereka bukan doa untuk apa yang mereka inginkan saja, tetapi doa untuk pekerjaan Tuhan supaya tersebar dengan luas. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 9, di sana dikatakan, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Tadi malam, kemarin sore dalam khotbah Bapak Gembala Sidang kita ada sekilas menyinggung bagian itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, yang mereka doakan adalah keberanian untuk memberitakan Injil Tuhan. Kalau kita melihat doa-doa orang percaya, jemaat Tuhan mula-mula, mereka tidak minta kekayaan, mereka tidak minta kesuksesan, mereka tidak minta apa yang ingin mereka miliki, tetapi yang mereka minta, mereka naikkan dalam doa mereka adalah keberanian memberitakan Injil Tuhan. Keberanian memberitakan Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dikasih dalam Tuhan.
Bagaimana dengan gereja masa kini? Doa apa yang banyak dipanjatkan, doa apa yang banyak dinaikkan? Lebih banyak kalau kita mau jujur, doa yang banyak kita naikkan adalah supaya pekerjaan kita sukses, kesehatan kita baik, masa depan anak-anak kita baik, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Tetapi gereja mula-mula, orang percaya yang diperbarui Roh Kudus, doa yang ditekankan mereka adalah roh keberanian menjadi saksi Tuhan, roh keberanian memberitakan Injil Tuhan dimanapun Tuhan pakai mereka. Bapak Ibu dan saudara sekalian dikasih dalam Tuhan, kita melihat dalam ayat 42 ini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ada persekutuan di sana. Kalau kita berpikir di sini adalah persekutuan doa, tentu tidak sebatas persekutuan doa yang dimaksud. Yang dimaksud di sini adalah persekutuan, adalah kebersamaan, kesehatian, kebersamaan dan kesehatian. Ada banyak gereja dari Senin sampai Minggu. Sebelum kita mengalami fase yang era new normal dan maupun new normal ini, gereja penuh dari Senin sampai hari Minggu. Tetapi belum menjamin kebersamaan dan kesatuan di dalam anggota tubuh Kristus. Di dalam jemaat mula-mula yang diperbarui Roh Kudus Tuhan, mereka, apa yang mereka alami, Bapak Ibu dan saudara sekalian, adanya kebersamaan. Adanya kebersamaan, kesatuan, satu dengan yang lain. Kesehatian, satu dengan yang lainnya. Memiliki satu visi, satu misi yang jelas untuk pekerjaan Tuhan pada zaman itu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ketika Roh Kudus memperbaharui gerejanya, memperbaharui orang percaya, apa yang terjadi Bapak Ibu dan saudara sekalian? Terjadinya kebersamaan, terjadinya kesehatian, terjadinya saling menopang satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu dan saudaraku dikasih dalam Tuhan, tidak terasa usia kita hari ini sudah 48 tahun. Gereja kita sudah berusia 48 tahun. Bapak Ibu dan saudara sekalian, tanpa kesehatian, tanpa kebersamaan, usia gereja kita boleh terus bertambah usianya. Tidak ada yang bisa menghalangi usia gereja kita bertambah. Tetapi Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita juga harus melihat pertumbuhan yang dialami oleh gereja kita. Sudahkah memiliki pertumbuhan yang sehat? Pertumbuhan yang sehat seperti apa? Pertumbuhan yang sehat, semua jemaat Tuhan cinta kebenaran firman Tuhan. Semua jemaat Tuhan senang melakukan firman Tuhan, senang menyatakan firman Tuhan dalam kehidupannya. Sudahkah kita melihat pertumbuhan gereja kita di tempat ini? Jemaat Tuhan yang sehat di dalam kehidupan doa atau persekutuan doa. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita semua mengenal seorang bernama Billy Graham. Dikatakan ia memiliki anggota gerejanya. Anggota tetap tim doa ada 100 orang. Kita pernah mendengar juga nama Spurgeon, Bapak Ibu saudara sekalian. Siapa beliau? Dia juga adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa, hebat dipakai Tuhan. Dan memiliki anggota tetap tim doa 700 orang. Bapak Ibu dan saudara sekalian, bisakah terjadi dengan gereja kita masa kini? Bisa, asalkan kita mau. Asalkan kita mau mengambil bagian di dalamnya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, sejauh mana kita melihat pertumbuhan gereja kita? Kita tidak dapat pungkiri, secara kuantitas gereja kita mengalami pertumbuhan yang sehat, yang baik. Dari hitungan 1-2 orang mungkin awalnya, sampailah hari ini, kalau kita hitung kotornya 800 sampai 1000 orang. Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita, bukan hanya itu yang menjadi kebanggaan kita, pertumbuhan kuantitas, tetapi jauh lebih dari itu, pertumbuhan kuantitas.
di mana di dalamnya semua anggota jemaat Tuhan mengalami, menerima, mengikuti pembinaan pertumbuhan gereja. Jemaat mula-mula mereka bertumbuh karena mereka mengikuti pembinaan. Pembinaan apa di sini? Di sana katakan pembinaan mengikuti pengajaran rasul-rasul. Pembinaan yaitu ada persekutuan. Di dalam persekutuan ada kebersamaan mereka. Mereka saling meneguhkan, saling menguatkan satu dengan yang lain, saling melihat kebutuhan satu dengan yang lain. Dan pembinaan berikutnya juga mereka dikatakan ada doa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, inilah yang terjadi dengan jemaat Tuhan yang sudah diperbaharui oleh Roh Kudus Tuhan. Semua jemaat Tuhan mengambil andil. Semua jemaat Tuhan di sana, mereka dengan senang hati, dengan penuh kesadaran mengikuti pembinaan yang dikatakan bertekun, tidak putus-putusnya. Mereka bersedia untuk menerima, untuk mengikuti pembinaan iman Kristen pada jemaat Tuhan mula-mula. Kita melihat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang ketiga, bagaimana orang yang sudah diperbaharui oleh Roh Kudus Tuhan. Seperti apa orang yang sudah diperbaharui oleh Roh Kudus? Memiliki kasih nyata bagi sesamanya. Memiliki kasih nyata bagi sesamanya. Apa dikatakan dalam ayat 45? Di sana dikatakan ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apa dikatakan? Yaitu orang percaya mula-mula yang sudah diperbarui oleh Roh Kudus Tuhan. Yaitu mereka mempraktikkan, mereka terdorong mempraktikkan kasih nyata bagi sesama mereka. Kasih nyata yang mereka berikan adalah sesuai dengan apa yang diperlukan orang-orang yang ada di sekitar mereka pada waktu itu. Orang-orang yang hidup pada zamannya pada waktu itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh mereka? Dikatakan bahwa mereka, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sesuai dengan keperluan masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, inilah yang dilakukan orang percaya pada zaman itu. Mereka tidak menganggap kekayaan yang mereka miliki, berkat yang banyak yang mereka dapatkan, mereka tidak menganggap itu adalah milik mereka sepenuhnya. Mereka sungguh menyadari bahwa berkat yang mereka dapatkan, kekayaan yang mereka dapatkan, harta yang mereka dapatkan, Tuhan mau mereka berbagi satu dengan yang lain. Mereka berbagi satu dengan lain. Apakah orang Kristen mula-mula mereka itu miskin karena mereka malas? Tentu tidak. Orang yang miskin pada waktu itu karena mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga mereka putus pekerjaan. Mereka sulit bekerja. Mereka dijauhi banyak orang. Sehingga mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Dan jemaat Tuhan yang memiliki harta, memiliki kekayaan, yang memiliki kemampuan dalam hal ekonomi, menopang yang tidak mampu. Menopang yang tidak mampu. Hari ini kita menyaksikan pemerintah menyalurkan dana yang begitu besar kepada rakyat kita di Indonesia ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, itu adalah perhatian pemerintah supaya semua masih bisa makan, semua masih bisa menikmati hidup dengan situasi yang sulit. Namun satu saja yang harus dipertanyakan. Ketika orang-orang yang menjadi perpanjangan, pemerintah apakah sudah menyalurkan dengan tepat guna? Bukan hanya melalui pemerintah, bahkan melalui kita secara pribadi, bahkan gereja-gereja Tuhan yang ada di kota besar yang sekarang ini dan beberapa waktu ini mengalami dampak yang luar biasa. Banyak gereja-gereja besar di perkotaan mengambil bagian ini. Sejauh mana hal ini bisa menjadi berkat bagi kita? Sejauh kita diberi kepekaan Roh Kudus Tuhan, kemana kita menyalurkannya? Bukan hanya masa ini, bahkan seterusnya. Kalau Tuhan izinkan kita diberkati oleh Tuhan, seterusnya Tuhan mau pakai kita menjadi saluran berkatnya. Berbagi kepada mereka yang susah,
berbagi kepada mereka yang sudah tidak mampu bekerja, berbagi kepada mereka yang sakit. Tentu kita melihat apakah mereka sangat memerlukan. Bapak, Ibu, dan saudaraku dikasihi Tuhan, murid mula-mula mereka berbagi satu dengan lain. Mereka berbagi kasih, bahkan dikatakan dari rumah ke rumah mereka melakukan persekutuan dan mereka memecahkan roti dan berbagi. Zaman dahulu tidak makan seperti kita, ada sayur nangka, ada sayur terung atau nasi. Tidak, zaman dahulu perjamuan kasih yang mereka lakukan adalah roti. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-46, dan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Mereka memecahkan roti secara bergilir dan masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ada 2 kali tentang memecahkan roti di sini, Bapak Ibu sekalian. Ada di ayat 42, ada di ayat 47. Dalam ayat 42 yang boleh kita simpulkan perjamuan seperti yang kita lakukan di gereja. Kalau dalam 46 ini boleh kita simpulkan yaitu perjamuan kasih yang biasa kita ikuti di rumah ketika kita ada persekutuan, ketika kita ada ibadah. Bapak, Ibu, dan saudaraku dikasih dalam Tuhan, ini juga menunjukkan bahwa orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus pada waktu itu, mereka tidak memaksa diri harus bisa berbahasa roh, berbahasa lidah, tetapi mereka menggunakan karunia yang ada pada mereka, yaitu mereka diberikan oleh Tuhan karunia berbagi berkat, berbagi kasih, berbagi kepedulian satu dengan yang lainnya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jemaat mula-mula mereka mengalir begitu saja. Karunia apa yang mau Tuhan berikan kepada mereka? Memang rasul-rasul diberikan oleh Tuhan pada waktu itu karunia berbahasa lidah atau berbahasa asing. Tetapi jemaat Tuhan yang lahir baru pada waktu itu kita melihat mereka diberi oleh Tuhan berbagai karunia yang lain. Termasuklah di sini karunia berbagi atau karunia murah hati. Bapak, Ibu, sekalian, jemaat Tuhan mula-mula juga mereka memiliki kepekaan. Ini mereka lakukan kepada sesama mereka yang sudah percaya tetapi mereka kehilangan penghasilan, kehilangan pendapatan. Lalu kepada orang yang belum percaya, kasih nyata yang mereka bagikan yaitu mereka membagikan kebenaran Injil Tuhan. Mereka memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita melihat dalam pasal yang ke-6 di sana dikatakan, di mana pertumbuhan jemaat Tuhan begitu banyak, sehingga diangkatlah beberapa orang, 7 orang, untuk membantu pelayanan para rasul. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, menunjukkan bahwa orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang bertobat yang sudah diselamatkan, mereka memiliki kasih yang luar biasa, kasih untuk menyelamatkan jiwa yang masih terhilang. Bapak, Ibu, dan saudaraku dikasihi Tuhan, inilah kasih yang mereka berikan. Mereka tidak pernah takut apapun resiko yang terjadi. Kita melihat apa yang terjadi, Bapak, Ibu, saudara sekalian. Salah satunya Stefanus yang diangkat oleh para rasul pada waktu itu dan teman-teman yang lain. Ada 7 orang kalau tidak salah saya. Apa yang terjadi akhir dari kehidupan Stefanus? Dia mati syahid. Bahkan dicatat dalam Alkitab, orang pertama mati syahid, mati dibunuh karena imannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita melihat bahwa orang-orang percaya yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus memiliki kasih yang nyata. Kasih yang nyata kita melihat kepada orang yang sudah percaya, yaitu berbagi berkat kepada yang miskin pada waktu itu. Dan kasih yang nyata yang mereka berikan kepada orang yang belum percaya. Mereka tidak pernah takut resiko apapun yang terjadi. Mereka tetap memberitakan Injil Tuhan, Mesias yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan, mari kita sebagai anak Tuhan, biarlah kita juga mau menjadi saksi Tuhan hari ini. Kita adalah gereja-gereja Tuhan, orang-orang percaya
yang sampai hari ini juga mengalami pembaharuan Roh Kudus Tuhan. Kalau kita sudah mengalami pembaharuan Roh Kudus Tuhan, maka apa yang ada dalam diri kita, yaitu keberanian memberitakan Injil Tuhan, menjadi saksi Tuhan, yaitu kita rindu dan terus rindu bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan, dan kita memiliki kasih yang nyata, yaitu kasih yang peduli, kasih yang berbagi kepada orang yang memerlukan. Kasih apa yang mereka perlukan? Kasih bentuk materi kah? Kasih bentuk keselamatan kah? Keselamatan jiwa roh mereka. Kiranya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa.